Karena kata pepatah, kalau tak kenal maka ta'aruf. Nah, jadi perkenalkan, aku Ayu Mita Nisa Ramadhani. Akang Teteh boleh panggil aku Mita. Dan selama 1 jam ke depan, aku yang akan menemani teman-teman sebagai MC dalam webinar malam hari ini. Salam kenal, Akang Teteh semuanya. Nah, tapi kayaknya nggak afdol nih kalau yang kenalan itu cuman aku aja. Aku juga kan pengen kenal sama Akang Teteh dan teman-teman semuanya di sini. Tapi karena waktu, jadi aku mau 1 orang dulu aja dari Akang Teteh. Bebas siapapun yang mau dan yang berani untuk memperkenalkan dirinya. Silahkan, nanti bisa disebutkan namanya, domisilinya di mana, kegiatan sekarang apa, dan motivasi ikut webinar ini tuh apa sih? Ayo, siapa? Ada yang mau? Cung, cung, cung. Sebelum aku tunjuk nih. Ayo, siapa? Atau mau aku tunjuk? Kita lihat yang lagi on cam nih siapa? Ayo, Akang Teteh yang lainnya juga boleh di on kan kameranya supaya kelihatan wajah-wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Oke, aku lihat di sini. Kita pilih ya siapa. Ada Teh Kika. Teh Kika boleh memperkenalkan dirinya. Kita Enggak kenalan. seru. Bismillah, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Kang Zen, Teh Mita, aduh. Aku, saya Kika, domisilinya di Bandung ya. Apalagi Mit? Sekarang kesibukannya apa, Oh, Teh? kesibukannya lagi sibuk menata hati ya, sesuai judul banget ya. Wede. Sibuk kuliah, kemudian masih ngelanjutin pekerjaan ya sebagai ibu, sebagai mahasiswa, sebagai guru juga di sekolah. Itu aja mungkin, Mit. Kesibukannya nemenin Oke. kamu, Mit. Oke, motivasinya ikut webinar ini apa, Teh? Boleh Sesuai diceritain dikit? judul. Ya sesuai judul dan apa yang udah disampaikan di WhatsApp ya, di WhatsApp. Pengen pengen didengar aja kalau aku lagi capek gitu ya. Kemudian itu aja sih. Oke. Itu aja sih, udah itu aja. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Kika. Ya, sebelumnya juga teman-teman udah pada saling kenalan ya di WA Group dan menceritakan kenapa sih mau ikut webinar ini. Ada yang capek ketika aku baca-baca ya. Ada yang karena ingin lebih mengenal dirinya. Ada yang cuman ingin mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang insightful. Dan semoga setelah selesai sesi kita di malam hari ini, Akang Teteh dan teman-teman semua bisa mendapatkan perspektif baru dan kita bisa lebih mengenal diri kita lebih baik dan belajar juga untuk menerima semua perasaan yang sedang kita rasakan untuk dapat bertumbuh lebih baik lagi. Ilah. Oke, terima kasih banyak juga ya teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar Gak Papa The Series Chapter 1 dengan tema Gak Papa Kok Capek. Nah, kayaknya kita langsung aja deh ya. Kita mulai acaranya, tapi sebelum kita masuk ke sesi utama dengan pemateri yang kece, akan ada opening remarks dulu nih dari seseorang yang juga nggak kalah kece. Dan beliau ini banyak sekali menginspirasi dan membersamai orang-orang untuk bertumbuh. Nah, kira-kira siapa ya? Coba Akang Tete yang tahu, tulis dong namanya di kolom komentar. Kira-kira siapa sih beliau ini? Ayo, siapa? Gak ada yang tahu? Kang Zin. Oke, Kang Zin dong, Kang Zin. Oke, betul sekali teman-teman. Ada Kang Zen hadir bersama kita. Nah, tapi mungkin ada juga ya dari teman-teman yang belum tahu atau baru tahu hari ini dengan Kang Zen. Jadi, aku akan memperkenalkan dulu secara singkat ya, sebenarnya siapa sih Kang Zen ini? Nah, Kang Zen Permana ini adalah idea synthesizer yang membantu finding the right way to think about things that matter for their lives. Wah, berat ya.
Kalau mau tahu artinya, nanti tanya langsung ke Kang Zen ya. Nah, beliau ini adalah sarjana psikologi dari Universitas Pendidikan Indonesia dan melanjutkan masternya di psikologi sosial di Universitas Indonesia, lalu melanjutkan lagi doktornya di ilmu psikologi Universitas Gadjah Mada. Wah, keren sekali ya latar belakangnya. Dan kayak kalau dilihat dari fotonya nih, kayak ijazahnya sudah pasti asli nih S1 sampai S3-nya. Ya kan, Kang? Nah, Kang Zen ini saat ini aktif menjadi founder dan juga BOC di Sintesa Wellness, juga dosen psikologi pendidikan pasca sarjana di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat ada 5 karya buku dari yang sudah ditulis oleh Kang Zen. Nah, kalau teman-teman kepo dari buku-bukunya, karya-karyanya Kang Zen, boleh setelah acara malam ini nanti dikepoin aja. Karena kebetulan aku juga udah baca nih keempat bukunya, dari yang biru-biru, hijau, sampai yang ungu, dan itu bagus. Jadi teman-teman harus wajib punya buku-bukunya, oke? Oke, kayaknya nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung aja kali ya, persilahkan kepada Kang Zen untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya. Nah, kalau aku nanti memanggil Kang Zen, tolong teman-teman kasih reaksinya yang heboh ya, oke? Oke, satu, dua, tiga, kita sambut inilah Kang Zen Permana. Untuk Kang Zen, dipersilahkan. Terima kasih Mita. Alhamdulillah. Ih, seru banget ya. Kalau di sini mah aku berasa unyu banget. Alhamdulillah. Semoga sehat berkah selalu semuanya. Alhamdulillah, senang banget bisa membuka Gak Apa-apa The Series ini. Nah, aku sebenarnya akan selalu ngebuka ya atau opening remarks teman-teman sambil mau nyerita juga. Pengen sekalian juga curhat ya. Dan karena kan gak apa-apa dari sini sebenarnya bentuk-bentuk curhat yang pengen aku sampaikan, sekalian juga nge-mentor beberapa teman-teman yang lagi aku bimbing ya, aku mentorin nih. Kayak Mita, nanti beberapa pembicara safety yang sekarang akan jadi pembicara utama. Tapi aku mau cerita. Jadi tadi kan di profil awal tuh ada aku tuh punya brand gitu ya. Sebenarnya bukan brand untuk jualan atau brand untuk apa namanya? Brand untuk gaya-gayaan, tapi itu sebagai sebuah label pengingat diri sendiri bahwa aku tuh seorang idea synthesizer ya. Aku ulangi lagi ya, namanya idea synthesizer karena biasanya MC suka salah nyebut jadi idea sanitizer. Iya, gua teh hand sanitizer ya. Namanya idea synthesizer, mensintesa ide. Nah, makanya kenapa kalau bikin perusahaan namanya Sintesa ya, nama brandingnya walaupun PT-nya bukan itu namanya. Tapi intinya apa? Aku tuh gini teman-teman, aku tuh mau mensyukuri banget anugerah yang Allah kasih lewat keluarga ya. Keluarga aku tuh bener-bener ngasih aku kesempatan banyak untuk bisa punya ide, menikmati kemudian untuk beride. Pokoknya ngasih vibes yang enak buat ngelamun gitu ya. eh Walaupun artinya nggak positif-positif amat keluarganya ya, nanti jadi sedih nih vibes-nya, cuman intinya jadi punya banyak ide tentang sesuatu. Nah, label itu aku sematkan ke diri aku sebagai idea synthesizer untuk pengingat bahwa hey Zen Permana, whenever you have an idea, mau nggak mau si ide itu harus di-generate into reality ya. Jadi setiap kali punya idenya mau nggak mau harus jadi realitas gitu. Aku paling nggak suka sama diri aku yang kemudian kalau punya sesuatu, punya kepengen itu nggak jadi kenyataan. Terlepas nanti nyatanya gagal, capek, apalagi kesepian, terus apalagi sih? Kania tuh nanti bakal sharing apa ya? Aku lupa. Capek, Irian, gagal. Hah? iri. Iri ya sama kenikmatan yang orang lain gak apa-apa. Nikmati aja itu semua tapi jadi gitu. Walaupun nantinya ternyata gak akan dilanjutin ya. Sebelum bikin perusahaan Sintesa Wellness nih yang kemudian bertahan sampai 4 5 tahun ini, aku bikin aku bikin filosofi ruang hati. Nggak ada kan sekarang. Nggak apa-apa, itu jadi proses perjalanan gitu menikmati. Nah, sekarang yang aku lagi mau bangun adalah Heaven ini. Karena Sintesa Wellness itu udah ke arah mak-mak mak-mak pernikahan dan perceraian. Aduh, aku nggak anak muda lagi. Zaman dulu mah ya. Zaman dulu mah aku masih ya ada satu.
gerakan atau satu aktivitas namanya filosofi ruang hati. Ih, itu mah seru anak muda semua. Tapi aku sadar diri bahwa aku tuh udah nggak relevan di anak muda. Dan memang aku lebih nyaman ke emak-emak dan bapak-bapak, terutama bapak-bapak sih sekarang ya. Kalau emak-emak juga bahaya sebetulnya. Ke bapak-bapak sebetulnya. Nah, makanya aku bikin yang namanya Heaven. Nah, Heaven ini bukan saingannya Sintesa. Beda lagi kalau Sintesa sama kesehatan mental. Heaven ini yang aku bikin tuh kesehatan, bukan kesehatan mental, tapi Heaven tuh lebih ke riset tentang pedagogi ya, bagaimana cara kita bertumbuh dan mendidik diri terutama, terus juga kemudian tentang vulnerability. Nah, ini yang mau aku ceritain lebih lanjut teman-teman. Nah, ide aku inilah yang pengen aku mention dan kemudian aku tawarkan ya ke beberapa orang-orang yang lagi kuliah S2 di psikologi pendidikan, yaitu Septi. Nah, Septi kan itu mahasiswa aku juga ya di psikologi pendidikan. Ada Mita, nanti habis Mita siapa kan ya? Kania ya, ada Iki. Nah, mereka lagi di mentor sama aku dan aku paksa nanti di tesisnya harus ada vulnerability-nya. Kalau nggak mau nggak akan aku mentorin, aku langsung buang dari grup ya. Enggak ya. Tapi intinya sebenarnya kenapa? Karena aku pengen cerita bahwa eh kita teh diciptakan untuk embracing vulnerability ya. Aku nggak disebut siapa. Oh, anak usia dini. Anak usia dini. Ya, soalnya nggak ada namanya lupa ya, host. Ya. Vulnerability ini penting, teman-teman ya. Jadi kenapa vulnerability ini? Ini aku sering ulang-ulang. Aku terinspirasinya gara-gara baca buku ini nih. Ini untuk aku di sebelah aku kan ada rak buku ya. Ini kelihatan nggak sih? Oh, backgroundnya harus nggak kelihatan ya? Coba. Nggak kelihatan. Aku bacain aja deh. Judul bukunya namanya Humankind. Humankind. Yang nulisnya namanya Rutger Bregman. Ya. Humankind. Bukan jenis-jenis manusia. Humankind itu dia bahas tentang bahwa manusia itu human is kind. Manusia itu baik gitu. Dan manusia itu diciptakan baik. Nah, salah satu chapter-chapter awalnya, hipotesa di chapter awalnya adalah yang membuat manusia jadi baik adalah karena dia lemah, teman-teman. Banyak tokoh-tokoh yang kemudian embracing vulnerability, memanfaatkan kerentanan itu sebagai kekuatan justru. Nah, ini yang pengen aku dorong, pengen aku ajak teman-teman. Jadi, kalau teman-teman soalnya gini, alamiahnya kita itu melihat sesuatu hal yang kelemahan itu seolah-olah memalukan. Kita melihat sesuatu yang lemah itu sebagai sesuatu yang memalukan. Padahal itu bentuk kekuatan kita ya. Ada tokoh ini aku kasih contoh nih ya. Ada tokoh namanya Louis Bolk ya teman-teman. Tokoh namanya Louis Bolk. Louis Bolk bilang kayak gini, manusia itu dibanding spesies lain, kayak binatang dan lain-lain, itu kemudian dia punya yang namanya istilah disebut dengan retardasi dini. Ya, dini kesebutnya. Retardasi dini itu artinya lahirnya kecepatan, ya. Dibandingkan spesies lain yang udah matang ketika lahir, manusia mah enggak. Dilahirkan dalam kondisi lemah banget. Contoh apa? Contoh, kuda. Lahirnya kuda itu langsung bisa berdiri, bisa jalan. Langsung matang. Otot-otot kakinya langsung matang. Atau contoh lain yang lebih keren lagi, lebih gila lagi adalah buaya, bayangin. Telurnya menetas, bayangin. Telurnya menetas, dia keluar dari cangkangnya sendiri. Ngapain coba? Bisa jalan, satu, bisa berenang langsung, dua, dan apa coba? Tiga, bisa langsung nyari mangsa si buaya itu. Gimana cara nyari mangsanya? Nge-WA. Assalamualaikum Uhti. Kalau aku ngechat ada yang marah apa enggak? Iya, buaya. Bayangin, menetas dari telur aja si buaya ini langsung bisa jalan, berenang, dan nyari mangsa. Coba. Yuk, aku nanya ke teman-teman sekarang. Dan gak usah dijawab juga nggak apa-apa. Ini mah pertanyaan retoris ya. Kira-kira manusia dari lahir sampai sekarang nih, seumur teman-teman yang sama kayak aku ya, 25-an ini kan, 24, 25-an kita ya. Kurang lebih lah kayak gitu ya. Itu kira-kira bisa apa sih? Matang ngapain? Matang berpikir enggak ya, masih bodoh kita tuh ternyata. Makanya nggak apa-apa bodoh. Apakah kita udah dapat kenikmatan? Enggak kok, kita justru iri sama kenikmatan orang lain. Makanya nggak apa-apa iri. Terus kita gerak dikit aja, bayangin gerak dikit aja, makan aja kita capek. Nanti Septi bakal cerita. Makan dan diem aja, overthinking aja kita capek. Coba bayangin, lemah banget kita kan. Ya Allah.
Makanya ya Allah, aku di hadapanmu tuh apa ya Allah. Nah, tapi teman-teman, ternyata kelemahan itulah yang membuat manusia bisa jadi spesies yang terbaik sebetulnya. Bahkan dibandingkan dengan manusia-manusia purba zaman dulu, Homo neanderthal, Homo sapiens, Pithecanthropus erectus dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka unggul, mereka punya fitur-fitur yang lebih, tapi kita lemah. Nah, embracing our vulnerability ini yang pengen aku celebrate, pengen aku rayakan bareng sama teman-teman. Jadi nggak apa-apa, teman-teman sekarang yang ada di Zoom ini cuma 24 ya sesuai umur kita. Iya. Ya, aku ngaku-ngaku ngaku-ngaku banget tuh 24. Ya, sesuai umur kita lah 24-an dan memang pengen menjangkau teman-teman yang sedang ada di masa-masa itu ya quarter life crisis ya umur 23, 4, 5, 6, 7-an, 8 tapi ngobrol dengan gaya-gaya kita emerging adulthood banget, Gen Z alpha banget untuk embracing our vulnerability bukan sama-sama jadinya nangis bareng, ngerasa lemah bareng, bukan, tapi kemudian saling melihat dengan sisi atau sudut pandang lain bahwa ternyata nggak apa-apa kok capek. Dari capek ini kita bisa ngelihat sisi lain dan bisa jadi kekuatan kita gitu. Dan ini juga bukan cuman ajang webinar tapi ke depan juga akan jadi ajang riset kita. Kita akan jadi research center ya si Haven ini jadi research center yang kemudian fokus utamanya adalah riset. Jadi kalau Sintesa Wellness mah konseling. Nah, aku ngebangun Haven untuk riset sampai botak. Nah, makanya alhamdulillah membernya cuman aku cowoknya, sisanya cewek semua ya. Aku ulangi lagi dari mulai Teh Dini, Septi, Mita, Kania, Iki, betul ya, sama Najwa ya. Itu kan cewek semua. Yang kalaupun mereka ternyata riset terus dan botak nggak akan kelihatan karena kehalangin ciput paspina dan kerudungnya gitu. Mungkin aku ya, aku udah mulai agak-agak tuh lihat tinggal lenang gitu. Dulu masih kayak apa agak ketutup gitu kayak si Lee Min Ho dan lain-lain. Begitu kira-kira. Nah, malam ini kita akan mulai dengan sesuatu yang kemudian eh, barangkali ya gitu ya. Sesuatu yang kita lihat aja udah capek. Bayangin, kita melihat sesuatu aja belum nyobain, baru ngelihat doang, belum memulai, baru mikirin akan memulai aja udah capek. Coba bayangin. Ah, capek ah. Ah, nggak mau ah capek gitu ya. Bayangin, kita dalam melihat kehidupan ini, apalagi dibombardir sama berita-berita yang nggak baik-baik aja di sekitar kita. Ini orang-orang dewasa pada ngapain sih? Lagi pada main apa sih? Kok aku capek ya ngelihat mereka gitu ya. Nah, ini yang barangkali akan kita bahas di series yang pertama ini dan mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati semuanya ya, bisa saling sharing, saling cerita. Nah, kalaupun nanti ada pertanyaan barangkali aku bisa bantu untuk menjawab. Nanti sharingnya akan dipandu dan dipimpin sama Teh Septi ya sebagai pemantik. Nah, biasanya orang-orang yang akan memantik ini orang-orang yang kemudian mereka bukan bukan berarti expert dan paling tahu di bidangnya, jangan GR dulu. Mereka adalah orang-orang yang kemudian akan memantik ignite ya. Mereka kemudian sedang merasakan sesuatu ya. Nah, Teh Septi ini sedang merasa capek. Iya, lihat matanya aja sembab banget gitu ya, capek, nangis. Jadi air mata aja udah enggan keluar. Saking seringnya menangis, air mata udah habis gitu ya. Udah gersang dan kemarau di dalam matanya. Tapi nanti kita dengar ceritanya ada apa dan seperti apa dan teman-teman juga boleh banget buat cerita, buat sharing-sharing, buat nanya-nanya. Kita jadikan si Haven ini hub kita secara ilmiah, edukatif dan religius Allah untuk kemudian membangun upaya kita sama-sama untuk embracing our vulnerability. Nah, itu jadi tagline kita ya. Supaya kita apa mit tagline Haven tuh? Tiga tuh. Eh Feel safe and be calm. ya. Ya. Apa? Apa tadi ulang lagi? Feel Feel safe safe and and be calm. become. Oh iya, nama Heaven tuh dari Safe Haven, ruang aman. Teman-teman, ini ngomongin capek ya. Bentar lagi ya, Sep ya. Bentar ya, Sep ya. Bisi Sep tuh udah gatel pengen ngomong juga. Indonesia ini lagi jadi ruang yang sangat tidak aman. Bagi siapa? Bagi para emak-emak, bagi para perempuan. Coba bayangin, di ruang-ruang publik, bahkan di ruang private group chat ya, di lembaga pendidikan prestis. Coba bayangin, udah nggak aman perempuan. Lalu kemudian aku tadi baru lihat ya laki-laki di KRL dilecehkan juga ya, nggak aman. Anak-anak naik kendaraan umum dinyinyirin, dijulidin sama orang-orang, disebut ribut lah, ngeganggu lah. Aduh,
Makanya aku lagi pengen banget ngeriset supaya kita ngejadiin vulnerabilitas kita, ya, embracing our vulnerability supaya kita bisa merasa feel safe, ngerasa aman dan juga menjadi sesuatu, ya. Karena aku paling gak suka ya anak muda yang bilang kayak gini, udahlah gak usah mikirin orang lain, be yourself aja. Pret, to be yourself, you have to be someone that matter. Maka you become. Nah, makanya tadi tagline-nya pas banget yang aku bikin, ya, asik yang aku bikin, yang kami bikin, yaitu feel. Yuk kita rasain, kita embracing our feeling, ya, di dengan Gak Apa-apa series ini. Nanti kemudian kita sama-sama jadikan ini safe haven. Safe haven itu kan artinya ruang aman, ya. Sebagai hub di mana kita bisa berkumpul betul-betul merasakan dan meneliti, mengkaji, menciptakan, membangun ruang aman, safe our safe haven together dan become. Jadi seseorang, jadi someone that matter to others. Aduh, luar biasa. Nah, nanti kita akan simak dan dengarkan ya apa yang akan dipaparkan sama Teh Septi, ya. Sesuatu yang luar biasa, ya, ngomongin soal tired sama fatigue, ya. Yang seolah-olah kita tuh ngerasa aduh ini harus kayak gimana, tapi nanti ada tips-tips ringan, singkat, sederhana, dan aku pengen teman-teman juga untuk sharing cerita dan berbagi sama kita semua, ya. Sama-sama ngebangun ruang aman. Are you ready? Ya. Kalau ready, aku kembalikan ke Mita. Assalamualaikum. Silahkan Mita. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kang Zin. Oke, Masya Allah ya. Keren sekali. Baru sebentar tapi sudah insightful dan daging banget gitu. Nah, tapi teman-teman jangan puas hati dulu karena setelah ini kita akan masuk ke sesi yang paling daging, sesi utama kita. Dan kita langsung aja sesi utama ini tentunya akan dibersamai dengan narasumber yang gak kalah kece dan insightful. Coba tebak kira-kira siapa? Ramein dulu di kolom komentarnya sebelum kita panggil. Siapa? Siapa? Gak ada yang tahu pemateri hari ini. Ayo siapa? Teh Septi. Teh Septi, Sis Septi, Teh Septi, Teh Septi. Iya, betul sekali. Nah, sebelum kita panggil Kak Septi untuk sesi utama hari ini, lagi aku memperkenalkan profil singkat supaya teman-teman juga bisa kenal gitu. Teh Septi ini lagi kegiatannya ngapain? Teh Septi ini pengalamannya apa aja sih? Nah, di sini kita bisa lihat Teh Septi ini sebelumnya adalah sarjana dari Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Bogor. Beliau juga seorang muhafiz, Masya Allah, dan Insya Allah menjadi calon magister psikologi pendidikan di UPI yang berfokus pada pengembangan layanan konseling dan inovasi pendidikan. Nah, Tesat ini juga ternyata punya 7 tahun pengalaman dalam mengajar dan mengelola asrama di pesantren. Nah, kalau teman-teman nih, ya ada yang udah follow akun Instagram Psikologi Pendidikan dan suka liatin konten-konten kita. Nah, Teh Septi inilah orang yang ada di balik tulisan-tulisan kritikal yang ada di IG Psikologi Pendidikan UPI. Dan saat ini Teh Septi juga menjadi bagian ya dari tim Heaven dalam merintis gerakan Vulnerability bersama Heaven.Research untuk memperkuat literasi, kesehatan mental, dan juga kapasitas belajar. Nah, mungkin gak usah berlama-lama lagi. Kalau gitu, kepada Kak Septi, boleh teman-teman kasih reaction hebohnya lagi kepada Kak Septi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Tamita atas waktunya dan opening remarks-nya dari Kang Zen. Halo teman-teman semuanya. Selamat malam Sabtu ya. Terima kasih Kang Zen, panutan kita semua luar biasa sekali. Beliau ini dosen saya, dosen kita semua ya. Bersyukur sekali bisa diajakin dan ikut menginisiasi Heaven untuk membantu teman-teman mengenali kerapuhan kita gitu ya, termasuk aku sendiri yang hari ini mau ngomongin capek ya. Nah, ini teman-teman ya aku mau nyapa juga teman-teman ya semuanya selamat malam Sabtu. Ya, kita bareng-bareng nih buat mengakui di sini mengakui sama-sama capek sharing capek terus juga ya mudah-mudahan
Dari sini kita bisa saling dengerin satu sama lain ya teman-teman dan jadi obat untuk satu sama lain gitu. Senang banget aku malam ini berasa lagi nongkrong karena ternyata banyak banget teman aku di sini di Sikopen ya alhamdulillah bahkan ada juga apa namanya santri aku nih bagi sebagian ya. Terima kasih ya teman-teman dan juga teman-teman yang baru kenal aku salam, salam kenal aku Setiani. Wasilah dari ngomongin capek ini alhamdulillah kita jadi silaturahmi ya teman-teman. Hai Atullah kita mulai aja kali ya. Takutnya teman-teman udah ngantuk. Ini udah setengah 9. Aku share screen dulu ya izin ya. Oke, sebentar. Oh, oh. Ada teman-teman? Ada ya? Ada teh. Oke. Nah, hari ini kita ngomongin capek ya. Eh apa tuh namanya? Ini tuh series pertama ya teman-teman dari Gak Papa series ya. Jadi seperti yang sudah diceritakan sama Temita sama Kang Zian nantinya kita tuh bakal sharing di chapter-chapter selanjutnya. Jadi gak apa-apa tapi gak apa-apa apa gitu ya. Gak apa-apa lainnya. Dan yang ngisinya bukan aku doang, ada Temita, nanti ada banyak ya, ada teman-teman aku. Makanya jangan lupa teman-teman di sini udah follow belum ya Research. Udah ya di sini. Nanti kasih tahu teman-teman yang lain biar rame gitu ya, biar kita bisa sharing. Termasuk juga nanti kan kita ada kegiatan offline ya di tanggal berapa sih Teh? Waktu lu? 2 Juni ya, sekitaran Juni, 27 Juni nih teman-teman juga bisa ikut nanti event offline kita karena mungkin ada yang apa ya sharingnya itu senangnya nggak online gitu, senangnya pengen offline aja. Nah, bisa nih. Ayo kita bareng-bareng nambah teman, nambah relasi, nambah circle, nambah manfaat, nambah kebaikan gitu ya. Oke, kita mulai ya teman-teman dengan satu pertanyaan. Satu pertanyaan yang dari kemarin aku juga ada di kepala aku gitu ya. Kenapa ya aku teh capek gitu ya? Suka gitu nggak teman-teman? Aku tuh, aku sendiri suka gitu ya. Apalagi kalau habis pulang kuliah tuh sambil jalan ke kosan ngeliatin pohon-pohon di UPI gitu ya sambil ngerasain anginnya gitu dan kalau kadang-kadang tapi kalau udah keluar kampus mah udah ngangengong ya mobil di mana-mana berisik ya karena kayaknya di mana-mana jalanan macet gitu ya makin capek itu tapi itu tuh teman-teman capek yang biasa aja ya maksudnya capek yang wajar capek yang normal mungkin teman-teman juga ngerasain ya apalagi yang udah bekerja yang juga masih kuliah yang mungkin juga ada yang masih sekolah gitu ya eh abis kegiatan tuh kita ngerasanya capek gitu ya itu capek yang wajar yang nggak wajar itu aku juga ngerasain nih teman-teman suka aneh gitu ya capeknya tuh kadang-kadang nggak ngapa-ngapain nih, tidur gitu ya seharian di kosan, di kamar, scroll-scroll aja, rebah-rebahan aja gitu. Tapi kok capek? Nah itu kenapa ya? Nggak tahu kenapa. Yuk kita lihat ya teman-teman. Nih, bentar ya sama Kanzian tadi udah di spoiler sedikit. Jadi em, para ilmuwan kita tuh kalau ngomongin capek ya, ngomongin kelelahan itu pakai dua dua istilah ini, tired dan fatigue. Ya, apa sih bedanya Thailand dan fatigue ya teman-teman? Aduh, punten ini mah aku mah tidak terlalu lucu ya sama Kang Zian, jadi mohon maaf kalau ada garing-garingnya gitu ya. Dan aku juga sebenarnya agak deg-degan ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi thyroid itu gimana nih contohnya gitu ya. Ini aku pengen cerita dulu ya. Kemarin itu mungkin akhir tahunan kemarin kali ya. Aku teh naik gunung gede. Padahal dalam keseharian aku teh boro-boro suka olahraga ya. Ari ieu ujug-ujug naik gunung ya naik gunungnya juga gede-gede itu berapa ya 3.000 mdpl ya kalau nggak salah tapi ini nggak boleh ditiru ya karena bahaya ya. Eh, nah aku tuh naik gede mungkin di sekitar bulan-bulan terakhir tahun kemarin mungkin sekitar November atau enggak September Dan mulainya nggak dari gunung kecil dulu ya, langsung betul gunung gede. Ah, langsung ya gede. Allah. Nah, itu Bener itu mah. makanya teman-teman bahaya ya, jangan ditiru karena eh, tidak masuk akal ya. Dan dalam Saran aku keadaan mah saran saran aku mah ke teman-teman mending naik Gunung Boong dulu tadi Cimahi. Naik Gunung Boong,
cari gunung kecil baru ke gunung gede. Lanjut, Teh Septi, punten. Iya betul, jangan itu terlalu beresiko ya teman-teman. Itu lagi ini juga sih, lagi mujur juga sih dalam artian alhamdulillah nggak kenapa-napa ya. Tapi yang lebih parah tuh, aku naik gede itu dalam keadaan lagi susah makan, lagi susah tidur ya, dan itu turun 7 kilo dalam 3 bulan. Akhirnya jadi apa ya? Kan kalau perempuan ada menstruasi ya, akhirnya ada gangguan juga dari menstruasi itu mungkin sekitar 4 bulan aku nggak ada siklus itu gitu ya. Karena turun 7 kilo itu dalam keadaan kayak gitu aku naik gunung gitu ya. Kenapa aku sampai naik gunung? Karena aku juga bukan tipikal orang yang naik gunung ya sebenarnya. Karena aku tuh habis ditolak 2 beasiswa sekaligus di waktu yang hampir bersamaan berdekatan, LPDP dan beasiswa unggulan. Oh itu sakit banget. Ya, ya pas mungkin teman-teman juga pernah ngerasain rasa gagal yang luar biasa ya. Di mana posisinya waktu itu aku udah diterima sama UPI ya. Dan aku juga baru resign dari pekerjaan aku yang ngajar itu sekitar 7 tahun kan ya itu. Aku baru resign, gak pegang uang lah ibaratnya dengan bayaran pasca kan besar sekali ya. Nah Wah, uangnya dari mana? Aku mantap tuh bingung. ini. Aku mah ayo mayarna gitu ya. Heeh. Bayar kumaha itu kan Wah, stressful gitu ya. eh Opsi minta ke orang tua juga kan asa gimana ya untuk umur aku yang segini kayaknya asa kurang ajar banget gitu ya. Nah itu tuh lah pokoknya intinya dalam keadaan paling sulit gitu ya. Aku juga ngerasa waktu itu apa jangan-jangan aku nggak akan bisa, aduh jatuh, nggak akan bisa kuliah lagi. Itu yang kayak stres tuh sampai turun 7 kilo, murung lah. Tapi tiba-tiba ya, tiba-tiba ada ide yang begitu aneh ya itu tadi ya. Sepertinya gitu ya dalam pikiran aku, wah sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk naik gunung. Maka naiklah saya itu ya. Oh itu teman-teman pulangnya capek banget, bener-bener capek, capek secapek-capeknya. Karena ternyata naik gunung itu yang bikin capek bangetnya gitu ya, sakit di kakinya itu bukan naik, justru pas turun itu aku kayak seminggu ya, seminggu untuk recovery si kakinya itu, seminggu jalan sakit, naik tangga sakit, turun tangga lebih sakit. Jadi wah luar biasa pokoknya itu. Nah itu yang namanya tired ya teman-teman. Sama kayak teman-teman mungkin habis berkegiatan, capek kan ya, habis sekolah mungkin habis apa namanya, habis olahraga, habis abis kerja. padel, aku abis padel. Habis padel Aku ya, abis kan dia padel. lagi Mm-mm. mau jadi atlet padel gitu ya, karena padel terus tiap hari ya. Itu Menteri Kebudayaan, Padel John. Mau gantiin Menteri Kebudayaan boleh kan? Setuju itu lebih. Gitu. Jadi tire itu antara misal teman-teman biasanya memakai energi itu gitu ya karena kebiasaan juga, misal 50%. Nah, ini di push sampai 100%. Misalkan gitu ya. Nah, itu capek, bikin capek, capek yang tired. Nah, capek yang tired itu kayak gitu. Indikasinya capek tired itu gimana ya di dalam slide ya bisa dilihat, dia itu indikasinya sementara ya. Terasanya terasa atau hilangnya itu ketika kegiatan berakhir dan teman-teman bisa istirahat entah itu tidur atau ya recovery me time gitu ya. Itu tired. Nah, sekarang kalau fatigue gimana nih? Fatigue gitu ya. Fatigue itu sebaliknya. Capeknya itu nggak hilang walaupun teman-teman udah istirahat. Misalnya, padahal kita teh ya, sama kayak aku bilang ya tadi, eh udah seharian ini tidur aja di kosan, cuman scrollan, cuman rebahan gitu, tapi kok capek, nggak ada energi gitu. Dan tidak pulih energi kita gitu, tetap aja capek rasanya. Nah, ini capek yang fatigue, teman-teman. Yang kayak gini tuh namanya capek fatigue. Capek yang kambuhan, mungkin 2 minggu capek, sebulan mungkin enggak, 3 bulan capek, misalkan. Kayak gitu terus. Akan siklusnya seperti itu terus. Nah, kalau teman-teman capeknya itu yang mana? Coba boleh di-share, yuk diidentifikasi. Kira-kira aku teh capeknya kenapa ya? Fatigue, capek yang fatigue, apa capek yang
tire gitu. Nah, atau dua-duanya, aduh, mana di bawah dua-duanya nggak kelihatan. Si ininya teh catnya nggak ada yang nggak kelihatan. Tire apa apa namanya? Apa fatigue nih yang dirasain sama teman-teman? Ayo coba kita kita apa namanya? Muhasabah, saling muhasabah gitu ya. Apa ya capeknya fatigue, apa capeknya tire gitu. Oh, fatigue, tanya tire ya, Teh Najwa. Tadi kok nggak kelihatannya di aku? Fatigue teh, aduh, apalagi dalam pekerjaan sering banget, aduh double, aduh sedih. Fatigue, fatigue teh, dua-duanya fatigue, nah dua-duanya, keduanya fatigue, aduh, fatigue sama pemerintah, aduh, kayak itu kan Zennya bener, aku mah tuh ente. Oh iya, bener ya banyaknya memang fatigue ya, udah kebanyakan fatigue ya teman-teman. Coba kita lihat nih, sekarang penyebab daripada tire dan fatigue. Nonton ke handap. Nah, agak telat ya teman-teman. Nah, nih, ini penyebab daripada capek dan capek tire dan capek fatigue ya. Aku mau jelasin dulu sedikit tentang tire ya teman-teman. Ini berkaitan dengan zat yang ada di otaknya kita. Namanya itu adenosin. Apa sih adenosin? Adenosin ya. Adenosin ya. Adenosin itu limbah sisa pembakaran di otak. Jadi kan ibarat kita punya HP nih, teman-teman pasti pada punya HP. Dipakai buat buka medsos terus, misalkan scroll terus, digunain lah intinya gitu ya. Itu kan setiap kali kita buka aplikasi semacam mungkin riwayat pencarian ya, kan ada data sampah ya yang numpuk dari aplikasi yang jalan itu. Nah, makin lama aplikasi itu dibuka atau dijalankan, makin numpuk si sampah datanya ya kan? Nah, ibaratnya seperti itu, teman-teman kalau makin terjaga, makin masih bangun gitu ya, padahal tumpukan adenosinnya udah seharian gitu, sampai numpuk gitu, ibaratnya jadi gunung misalnya, maka semakin penuh sampah di otaknya. Nah, inilah yang kalau dalam konteksnya HP atau komputer bikin lemot gitu ya. Harus di restart dulu. Kalau manusia berarti di restartnya dengan apa, teman-teman? Dengan tidur ya. Jadi perlu kita tidur. Kalau tired itu ya tadi ya di kita bilang ya apa namanya tired itu bisa hilang dengan eh, apa tuh namanya? Dengan oh ini dengan pakai yang kemarin ya. Nah, oke. Tired itu bisa hilang dengan kita istirahat entah itu tidur ataupun me time. Kalau dalam adenosin itu hilang dengan tidur ya. Ini termasuk dengan mode ritme sirkandi ya. Sirkandian, ritme sirkandian ya. Jadi dia itu jam biologis. Nah, tubuh kita itu ternyata ya teman-teman punya sensor otomatis cenah ge untuk menangkap gelap biar kita tuh tahu kalau itu tuh waktunya tidur. Makanya kalau udah ada malam rata-rata kita pasti capek gitu. Ah ngantuk. Itu emang ada sensor di dalam tubuh kita untuk mengenali malam ini, gelap ini sebagai waktu untuk istirahat. Ini sesuai ya dengan firman-Nya Allah, waja'alna 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 lailan naharo waja'alna nauma apa sih? Ada murid aku kan masih ingat suratnya alam yaro anna ja'alna lailal yaskunu fihi wan naharo mubsiro. Kami menjadikan malam itu supaya istirahat ya, supaya beristirahat si manusia si alam aduh jatuh. Si alam itu dan siang yang meneranginya. Termasuk juga kan bisa kebiasaan bergadang ya atau kebiasaan minum kopi gitu. Si adenosinnya tidak akan hilang ya teman-teman dengan minum kopi. Karena adenosin tetap menumpuk karena dia dihasilkan dari kita yang beraktivitas, kita yang berpikir. Maka tetap harus tidur gitu ya teman-teman. Dan ini juga termasuk dari makanan dan minuman itu atau ya kekurangan minum ya. Dan syukurnya ya sekarang itu kan kita punya habit ya yang bagus banget sih menurut aku di kalangan kita buat kemana-mana tuh misalkan bawa tumbler ya. Selain ngurangin sampah plastik kan bawa tumbler juga bikin kita rajin minum gitu ya biar gak mengalami dehidrasi. Nah sekarang
kita jadi bisa lebih aware lah dalam hal ini. Itu tired ya, penyebab tired. Mungkin teman-teman juga bisa di pengosongan glikogen, fluktuasi hormon dan gula darah ya, dehidrasi dan kekurangan oksigen. Nah, sekarang kita ke fatigue ya, teman-teman. Capek ini tuh berkaitan dengan emosional labor atau apa cina itu tuh emosional labor. Ini tuh capek yang eh, berkaitan dengan kelelahan jiwa. Kalau tadi itu tired itu berkaitan dengan kelelahan fisik. Kalau ini kelelahan jiwa, hasil dari tekanan lingkungan dan mental yang terus yang terus-terusan karena apa? Coba. Karena bocah ya, karena anak-anak mungkin ya. Ini kok di aku ada ini ya, aman ya. Putus-putus. Oke, karena Sep- apa teman-teman kalau Tapi, misalkan fatigue itu karena putus-putus, mm-mm, tapi juga ya? putus-putus. Hah? Sempat putus-putus tadi. Oh, oke Kang, dapat putus-putus ya. Mohon maaf ya teman-teman Mm-mm. ini. Tapi aman nggak ininya Nah, sekarang stabil ya? aman, aman. Sekarang aman. Oke, kita ya aman, alhamdulillah. Oke, teman-teman coba boleh di-share dulu fatigue-nya itu kalau misalkan yang tadi kan ada yang bilang katanya fatigue, aku fatigue atau aku tired gitu. Fatigue-nya karena apa? Ini kata Tehmut karena bocah. Oh, Tehmut kan ngajar ya, karena bocah karena anak-anak gitu. Capeknya yang tired apa yang fatigue Tehmut? Yang capeknya itu karena Atau itu mah anak-anak atau itu mah tired kan, bocan bikin tuh bocan tired. mah bobot Oh, bobot fatigue. cantik kali. Bocan. Oh, bocan. Atau Aku dengarnya bocah. Tugas nggak bocan. selesai-selesai, tekanan pekerjaan. Aduh, Waduh, cenahnya. pekerjaannya apakah harus membuka Selat Hormuz atau enggak ya? Itu pasti tertekan banget itu. Pasti itu. Ya, apa itu teh bahasa kenal. Iya, oke. Ini harus dibuka ya di chatnya kalau di sini di aku. Jadi harus ditutup. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Capek yang fatigue itu berkaitan dengan kelelahan jiwa. Ini hasil dari tekanan ya lingkungan dan mental yang terus-terusan dipush tanpa ada jedanya. Coba nih, em, ada beberapa penyebab gitu ya dari fatigue itu. Salah satunya emotional labor, kelelahan jiwa. Kalau kata si Arli, eh apa namanya, Hochschild tulisannya ya, aku lupa lagi bacanya. Capek fatigue itu tuh terjadi ketika kita tuh terus-menerus memasang wajah dan emosi tertentu gitu ya yang eh, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita rasakan. Ini kayaknya familiar sama teman-teman yang bekerja di bidang jasa, termasuk mungkin customer service, guru, termasuk dosen, ya Teh Mut mungkin ya tadi ngerasain juga gitu ya. Nah ini memang fatigue ini berkaitan dengan atau erat ya kaitannya dirasakan oleh teman-teman yang bekerja di bidang jasa gitu ya. Aduh, cenah pagawean abi eta mah benar ini pasti relate ya. Termasuk penyebab capek juga datang dari budaya hustle ya, teman-teman. Si ada konsep dari siapa namanya filsuf Korea ya si Chul Chul apa si Byung Chul, lupa lagi Byung Chul ya namanya. Eh, Dia punya buku Burnout Society, dia bilang ya dia punya buku itu. Jadi dia tuh filsuf Korea ya. Dia teh bilang masyarakat modern itu katanya nuntut kita buat selalu tersedia. Maksudnya tuh apa ya? Nuntut selalu produktif gitu. Harus on, sosmed on, harus on di WA, harus on di WhatsApp. Seolah-olah untuk membuktikan kita tuh ada di dunia ini ya dengan suatu prestasi gitu. Dan harus ditunjukkan ke orang lain. Nah ini kebiasaan hustle culture kita kan kayak begitu ya. Orang yang tidak tersedia dalam tanda kutip, tidak hadir di ruang-ruang publik, itu tuh dianggap eh apa ya, nggak berkontribusi atau bahkan mungkin dianggap tidak ada.
Nah, itu kan sedih ya, teman-teman. Yang bikin sedih, kadang secara tidak sadar kita juga mengamini itu. Ya, dengan apa? Dengan membandingkan diri, mengukur diri dengan orang lain, mengukur proses kita dengan hasil orang lain. Nah, ini bikin capek, capek banget teman-teman ya, capek sekali gitu. Kenapa aku bilang capek sekali? Karena aku juga merasakan ya, merasakan apa yang dirasakan capek fatigue yang ini ya, yang hustle, yang disebabkan oleh budaya hustle ini gitu. Jadi aku pengen cerita ya teman-teman. Dulu tuh aku punya teman di pesantren. Waktu masih belajar ngafal Al-Quran gitu ya. Aku kan ngafalnya lama, mungkin 2 atau 3 tahunan. Dan belum selesai waktu itu. Terus ada teman aku yang ngafalin. Dia baru masuk tahfidz waktu itu, baru masuk. Karena di pondok aku tuh ada yang pondok kitab dan pondok tahfidz gitu ya. Nah, dia tuh awalnya kita terus masuk ke tahfidz. 1 tahun, teman-teman baru 1 tahun dia tuh udah selesai hafalannya. Kalau aku sebagai temen ya awalnya ngerasa senang-senang aja karena ikut seneng ya temen, ada temen aku yang akhirnya selesai gitu. Karena kita cuman berdua di tahfidz itu, aku sama temen aku aja. Tapi satu waktu guru aku tuh bilang kayak gini, mungkin niatnya bukan untuk membandingkan atau bagaimana ya, tapi waktu itu sama aku ditangkapnya sebagai sesuatu yang kurang baik gitulah, yang aku ngerasanya seperti itu. Guru aku tuh bilang kayak gini, oh ini mah udah selesai, nyebut sama temen aku, ini mah udah selesai cuma setahun, butuh setahun selesai gitu ya. Terus septi kapan? Oh itu sakit teman-teman, aku teh baru sadar, wah aku teh dipersusin ini teh gitu ya. Oh ternyata selama ini teh aku kurang, wah banyak hal. Sampai itu bertahun-tahun ya, lama banget rasa rasa tidak enaknya itu sampai-sampai eh, apapun yang jadi apa namanya pencapaian dia adalah kegagalan buat aku sendiri. Kan itu yang kayak gitu terus capek ya teman-teman. Akhirnya aku dapet titik di mana kayaknya emang mau gimana pun sejungkir balik apapun aku belajar untuk membuktikan diri bahwa aku bisa lebih baik dari dia, nggak akan bisa karena teman-teman tahu teman aku yang sekarang itu udah S3, S1 sampai S3 nya dia full beasiswa dan apa namanya sempat jadi imam besar juga di Masjid Tokyo di Jepang 2 kali bahkan. Jadi kalau aku mau membandingkan diri, aku akan terus-terusan merasa capek kan dengan hal itu. Jadi aku stop dengan itu dan mulai dekat lagi sama dia dan ngobrol lagi sama dia dan setelah ngobrol, aku juga jadi terbuka ya, maksudnya dia jadi terbuka ya kalau ada banyak juga kegagalan yang dia tidak ceritakan ke orang lain gitu. Nah, ini fatigue ya yang aku rasakan ketika itu juga fatigue ya, capek karena terus-terusan membandingkan diri. Oke, nah ini berkaitan ya dengan apa yang aku alami itu tuh berkaitan dengan apa pentingnya menyadari kita tuh rapuh. Tadi yang seperti yang Kang Zen ceritain vulnerability gitu, vulnerable. Nah dalam hal ini kan capek ya adalah untuk mengenali nih teman-teman gitu bahwa tidak semua capek bentuknya tuh lelah ya teman-teman. Eh gimana sih? Suka agak ini ya. Nah, ini berkaitan dengan menurut aku ya ini berkaitan dengan vulnerability ya. Kalau kita mengakui bahwa kita tuh capek, kita tuh tahu kalau kita tidak mampu, menurut aku itu membantu kita untuk menerima diri kita ya. Daripada kita terus-terusan ngebandingin sesuatu sama sesuatu yang kita tahu kita tidak akan pernah bisa melampauinya. Jadi being vulnerable tuh mungkin menurut aku tafsirannya seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan ya, teman-teman. Ini bisa pindah nggak di kalian? Eh, kok nggak pindah ya? Belum teh, kalau di aku. Pindah? Masih belum, masih di penyebab. Masih teh. Oh, nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa ya? Coba nih. Oh,
Ya, ini ya. Nah, apa sih pentingnya kita mengenali rasa capek ini ya itu ya? Nah, ini kita kan tadi kita ngomongin capek terus tadi kan eh apa tuh penyebab capek, tired capek itu ada tired dan fatigue, penyebabnya juga tired dan fatigue sudah kita bahas ya. Sekarang kenapa kita harus ngomongin capek dan apa sih manfaatnya kita ngomongin capek ya? Teman-teman ternyata bentuk capek itu bukan cuman lesu ya, tapi ternyata banyak sekali bentuknya. Kayak misal marah, sedih, murung. Ini teman-teman yang eh, di X-nya mungkin aktif ya. Pernah nggak teman-teman nanya, kenapa ya mereka itu kok gampang banget gitu ya untuk kepancing gitu. Adu mulut, marah-marah mulu. Perdebatan di X ya, di Twitter, perdebatan bubur diaduk dan bubur tidak diaduk tuh panas sekali loh teman-teman. Atau apa bumi bulat dan bumi datar itu wah luar biasa apalagi tentang politik ya itu benar-benar. Coba sekarang kita mungkin analisis ya. Ini orang-orang itu kenapa sih semudah itu tersulut ya? Kira-kira mungkin mungkin nggak sebenarnya yang mereka rasakan itu sebenarnya lagi capek. Menurut teman-teman gimana nggak sih? Ada banyak orang capek, anhedonia ya di sini ya termasuk tuh marah, sedih, murung, sensitif, anhedonia, anhedonia tuh harusnya dia senang sama sesuatu yang lagi terjadi karena harusnya itu tuh menyenangkan buat dia, tapi dia tidak merasa senang atau apatis ya. Ini nyambung sih sama low empathy gitu ya, sama low empathy. Tidak tidak peduli aku mah nafsi-nafsi we gitu ya. Tadi kan sama katakan Zen katakan ya. Udahlah aku mah nggak peduli sama orang lain, udah aku mah hidup untuk diri sendiri aja gitu. Itu bentuk capek. Boleh jadi capek sama pemerintah. Aku mah mau keluar aja mau kabur aja dulu. Ya, itu kan bukan berarti tidak cinta ya sama tanah air. Itu bentuk capek ya. Nah, kita coba lihat ya orang-orang di Twitter. Apalagi mungkin yang ketika mereka nge-tweet itu pas lagi jam pulang kerja, macet-macetan di jalan atau ngetik sambil atau nge-tweet gitu ya sambil desek-desekan di kereta. Aduh, kebayang ya capeknya gimana lelahnya fisik dan jiwa gitu ya. Yang itu tuh pasti akan menguras sekali. Nah, yang perlu kita sadari nih, teman-teman, ya, kita masuk ke yang selanjutnya bahwa capek itu alarm tubuh, ya, capek, capek yang kita rasakan itu tuh alarm tubuh tuh sedang ngasih tahu nih ke kita apa yang dibutuhkan oleh dia, gitu ya. Yang perlu kita sadari kan itu ya tire nih misalkan di dalam capek yang taruh dalam kasus capek yang tire gitu ada namanya mental bandwidth jadi katanya kita tuh punya namanya kapasitas otak jadi si otak itu punya batas maksimal dalam proses informasi dan mengambil keputusannya per harinya itu gitu ya kalau udah mencapai limit atau bahkan mendekati limitnya dia itu jadi apa buffering kalau bahasa komputernya ya. Makanya perlu untuk di restart. Ya kalau di kita berarti tidur gitu ya. Tapi kalau dalam kasus fatigue misalkan menyadari kita tuh capek itu ngebantu kita agar tidak burn out ya, teman-teman. Burn out itu kan kondisi capek yang lengkap ya, fisik, mental, emosional, wah, luar biasa ya akibat stres gitu ya, berkepanjangan gitu. Terus akhirnya kita juga gagal mengelolanya. Nah, oh ya, nah, yang belum aku bilang ya tadi dalam penjelasan penyebab dari tired dan atau perbedaan tired dengan fatigue itu teman-teman ternyata tired itu bisa jadi fatigue loh lama-kelamaan. Jadi kalau kita capek terus-terusan tired nih awalnya fisik aja tapi tidak dikelola, kemudian tidak dicarikan solusi, maka berubah dia jadi fatigue, ya jadi fatigue. Itu makanya kita perlu hati-hati dan perlu aware ya sama ini. Nah, termasuk kan mencegah kita menjauh secara mental ya. Dan ini kan kaitan erat dengan kesehatan mental. Nah, kita kan mulai ngerasa apa tuh?
nggak selalu lesu ya. Tadi akan aku bilang nggak selalu lesu bentuk capek itu. Termasuk juga bisa sinis ya sama orang negatif atau mati mati rasa gitu ya. Baik itu dalam kerjaan lebih bahaya lagi kalau dalam orang-orang sekitar nauzubillah ya. Em, itu kan udah nggak manusiawi ya. Terus kalau udah menyadari capek terus harus gimana gitu kan kan itu ya yang penting ya coba kita lihat ya bagaimana mengatasi capek habis kita tahu nih capek itu terus kita menyadarinya gimana coba kita lihat ya teman-teman mengatasi tired ada 4 kalimat rest ya rest istirahat coba ya teman-teman R-nya ini kan akronim ya rest tuh R-nya tuh apa sih rehidrasi dan nutrisi ternyata ya teman-teman teman-teman capek itu bukan tidak cukup dengan istirahat aja, dengan tidur. Itu nggak cukup. Dan boleh jadi capek itu bukan karena kurang tidur, teman-teman. Tapi boleh jadi karena kurang atau salah dalam ngasih bahan bakar. Ingat ya teman-teman tadi yang aku bilang di awal kalau otak kita itu seharian itu harus menghasilkan energi supaya kita bisa beraktivitas ya. Kemudian limbahnya disebut sebagai adenosin. Nah, untuk menghasilkan energi, otak kita tuh kan butuh bahan ya untuk bahan bakarnya gitu dalam menciptakan energi itu, yaitu gizi yang seimbang gitu dari makanan dan minuman supaya tidak terjadi dehidrasi atau ketidakstabilan gula darah ya kalau di yang tadi gitu ya bahas. Ya, menghindari juga sugar crash nih teman-teman yang suka makanan manis, habis makan manis suka lemas. Nah, aku banget deh itu tuh. Atau yang keduanya nyahkan distraksi gitu. Nyahkan distraksi termasuk HP ya kalau mau tidur biar si adenosinnya benar-benar terbuang gitu ya. Termasuk tidur siang ya teman apa tuh namanya power nap ya bisa ngebantu mungkin 5 atau 10 menit gak usah banyak-banyak selama sehari misalkan di tengah-tengah kita jam istirahat tidur dulu sebentar 5 menit atau 3 menit. Nah, itu tuh membantu ya biar kepala kita gitu nggak muter-muter terus dan juga teman-teman bisa nulis nih tuliskan dan evaluasi sih tanya tuh tuliskan dan evaluasi biar teman-teman bisa apa namanya menuliskan apa yang bikin teman-teman itu capek hari ini tuh capeknya karena apa bergadang kah atau makanannya kah dan evaluasi ya supaya kita juga eh, nggak muter ya itu tadi ya nggak muter-muter di kepala gitu. Capek itu kan bisa tadi, misalkan sedang kurang tidur, padahal di sekalian itu teman-teman maksain diri ngerjain banyak hal. Nah, itu kan kerasa banget ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kebayang ya. Sekarang yang terakhir nih, teman-teman, kita cari tahu yang fatigue. Di sini ada kata kunci move ya. Ini aku juga mau cerita ya teman-teman, aku ngisi webinar pertama ini sebenarnya bukan karena kompetennya ini juga sambil ngadirek-dek gitu ya, tapi karena didorong sama Kang Zen justru karena aku lagi capek-capeknya. Jadi kita kan di Humas tuh satu waktu mau meeting buat salah satu acara Heaven yang offline mata aku teh ketahuan abis nangis ya. Jadi kan kecil ya mata aku tuh. Kalau abis nangis tuh malamnya tuh pasti kelihatan banget gitu. Ketika ditanya-tanya dipancing buat cerita kirain mau dikonseling ya. Lumayan kan ya gratis kalau bayar kan mahal banget gitu ya. Ini ternyata di tengah-tengah malah ujung-ujungnya disuruh buat berkarya cenanya dengan bikin webinar ini gitu ya. Kan kalau dalam apa namanya deadline tugas yang pasca itu banyak sekali, tentu yang saya lakukan pertama kali adalah dengan nangis ya, bukan semangat ya. Tapi seperti yang udah aku rasakan ya teman-teman betul loh ya, satu kata kunci yang adalah move ini bisa ngurangin rasa capek fatigue ya. Karena celah dari kita merasakan capek fatigue itu adalah kehilangan makna, ngerasa ini aku teh berjalan sejauh ini seberat ini gitu untuk apa untuk siapa gitu aku tuh kan selama ini begini ya. Kapan ya aku bisa berhenti berjuang dan baik-baik aja gitu ya sebenarnya kan teman-teman boleh jadi gitu ya apa yang kita pilih sekarang itu adalah pilihan yang datang dari diri kita sendiri walaupun emang nggak selalu ya tapi katakanlah perjuangan ini adalah apa yang kita pilih tapi kok rasanya capek gitu ya nah boleh boleh jadi ini tuh bukan
tanda teman-teman salah pilih, tapi teman-teman lagi nyari makna sama apa yang lagi teman-teman perjuangkan. Nah, ini juga sesuai ya dengan si perkataannya Viktor Frankl ya. Dia itu penyintas konsentrasi Nazi gitu dalam sejarah Perang Dunia II ya kan. Dia bilang gini katanya, karena dia kan selamat kan, salah satu orang yang selamat dari apa namanya dari hukuman itu ya. Orang yang tahu kenapa dia hidup akan kuat katanya menanggung bagaimanapun bebannya hidup. Nah, jadi kan menurut kalau kita masukkan dengan eh, kelelahan fatigue ya, si menurut si Prenkel itu logikanya kan fatigue itu sering datang karena kita ngerasa apa yang kita kerjakan itu sia-sia. Maka solusinya hubungkan antara apa yang kita kerjakan dengan tujuan besarnya itu apa. Misal aku tuh capek kerja tapi ini tuh buat sekolah anak gitu ya. Aku teh capek belajar tapi kan ini teh buat mimpi aku gitu. Jadi makna-makna itu penting ya teman-teman buat buat perjuangan kita gitu. Nah, ada lagi nih si Byung Chul ya. Si Byung Chul yang aku bilang filsuf Korea, dia nyindir kita nih. Kalau masyarakat modern itu katanya masyarakat berprestasi dalam tanda kutip. Maksudnya berprestasi itu maksud dia tuh menyiksa diri ya, karena ngerasa harus selalu sukses. Padahal kan manusia nggak selalu gitu ya, dan nggak selalu kelihatan suksesnya. Nah, cuman em, dia tadi masuk kepada budaya asal kita. Kebanyakan dari apa namanya masyarakat modern itu ngasih ngasih tekanan yang demikian, yang sebikin sedih itu tadi ketika kita mengamini itu sehingga kita kalau kita nggak melakukan produktivitas sehari pun rasanya itu seperti kita tidak hadir, tidak tidak eksis gitu di dunia ini. Nah, itu yang kita tidak sadari. Akhirnya kita ngebandingin, ngelihat orang di sosial media, aduh, kok si itu mah hidupnya kayaknya enak-enak aja. Tapi kan boleh jadi apa yang dia rasakan sebenarnya tidak sama dengan apa yang kita pikir demikian gitu ya. Jadi begitulah ya fatigue dan tire itu. Mungkin itu ya teman-teman dari aku kita bisa sharing mungkin teman-teman dari teman-teman entah itu sharing cerita teman-teman tentang rasa capeknya aku itu kenapa gitu ya. Atau mungkin teman-teman juga pengen sharing ketika aku capek itu aku biasanya kayak gini, aku biasanya kayak gitu gitu. Ya, boleh ya teman-teman. Aku kembaliin dulu mungkin ke Teh Mita. Oke, terima kasih banyak Kak Septi atas ilmu yang telah disampaikan. Wah, keren banget teman-teman. Coba dikasih reaksi terbaiknya. Nah, dari tadi yang udah disampaikan sama Kak Septi, aku yakin banget nih, pasti dari apa yang tadi kita semua dengar, ada deh bagian yang kayaknya, ih ini mah aku banget, ini mah gue banget, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, teman-teman. Tapi sebelum itu, akan ada sesi dokumentasi dulu ya, teman-teman. Soalnya kalau di akhir kadang suka nggak keburu atau lupa gitu. Jadi sambil teman-teman bisa berpikir nih, aku mau nanya apa ya, atau aku mau sharing apa, mau cerita apa, boleh kita foto dulu. Teman-teman semuanya boleh on cam, biar kelihatan nih wajah-wajahnya Akang Teteh yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Semuanya boleh on cam dulu, digunakan backgroundnya. Disiapkan wajah terbaik, outfit terbaik, boleh touch up dulu. Untuk Teteh, tim dokumentasi sudah siap? Oke, masih baru dikit nih yang on cam. Ayo, Akang Teteh semuanya kita on cam dulu ya. Apalah dokumentasi kalau tidak ada wajah Akang Teteh di dalamnya. Hmm, ayo kita on cam dulu teman-teman semuanya. Oke, silahkan Teteh tim dokumentasi. Mit, ini masih belum ada yang buka kamera nih Teh. Kita tunggu dulu mungkin ya, biar kelihatannya kumpul gitu. Kita tunggu dengan dua lagu Indonesia Raya. Indonesia enggak ya? Yuk, cus. Langsung aja kali ya.
Boleh Yuk, eh, pose capek. pose Ah. yang terbaiknya nih, atau enggak senyum terbaiknya deh di malam ini. Oh, senyum terbaik dulu. Senyum Oke, senyum terbaik. baik dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Gaya capek, Gaya capek, capek. boleh Gaya nih, lelah. gaya capek. Satu, dua, tiga. Oke. Udah Akai. teh, Cap. Teh mengangkat teh Mita lagi. Oke, terima kasih Teh. Nah, oke teman-teman, ada yang mau bertanya atau mau nggak usah bertanya tapi pengen sharing, pengen diskusi, atau misalkan teman-teman kayak ada yang ngeganjel ingin diutarakan, boleh dikeluarin aja. Kita santai ya teman-teman. Jadi di sini kita jadi ruang curhat bersama, boleh saling cerita, boleh saling bertanya, bebas. Ayo, siapa yang mau? Boleh kalau nggak mau on cam atau on mic di kolom komentar juga bertanyanya, diramein aja. Ayo, ayo, ayo. Ada yang mau bertanya atau mau curhat, mau diskusi? Nah, ini ada nih di kolom komentar dari Kak Santi. Aku bacain ya. Aku mau tanya Kak, aku ini masih ngerasa bingung sama diri aku sendiri. Ngerasa capek atau enggak pun aku bingung karena setiap aku menunjukkan rasa capek, orang rumah tuh selalu bilang, capek dari mana? Orang kamu nggak ngapa-ngapain kok. Gimana sih Kak supaya aku sadar soal apa yang sebenarnya aku rasain? Tapi ketika aku sadar aku capek, aku selalu mengistirahatkan diri aku seharian full, terus besoknya aku kembali lagi seperti biasa. Oke, boleh mungkin Waduh. di direspon Teh Septi? Oke, Silahkan. ada ini sebenarnya apa yang kita rasakan ya, kita rasakan semuanya ini. Aku juga capek, capek. Mama aku suka bilang capek-capek orang nggak ngapa-ngapain gitu ya. Padahal sebelumnya habis bersih-bersih ya. Memang mama tuh tidak bisa melihat kita bersih-bersih memang ya. Tapi ya betul ya, ini juga perasaan capek yang eh, yang Teh Santi ya tadi yang Teh Santi bilang. Itu adalah capek yang kalau tadi aku utarakan di apa namanya di slide itu capek yang termasuk fatigue ya, teteh eh, teh Santi itu ya capek yang nggak tahu karena apa aku teh capeknya karena capek tire itu akan selesai kalau misalkan udah istirahat, teteh udah istirahat, teteh udah seharian misalkan apa namanya em, nggak ngapa-ngapain di kamar aja tidur gitu dan ini sebagainya ataupun scroll gitu. Nah itu tuh udah dilakukan tapi tetap aja. Nah, ini ada solusi nih dari Kanzen. Sebenarnya dari Kanzen ya. Pada aku yang waktu itu juga ngerasain fatigue. Jadi justru Yes. ketika fatigue kayak gini teman-teman nggak bisa didiemin. Justru harus dilakukan sesuatu, move ya. Tadi kalau dalam dalam slide itu move, harus melakukan sesuatu karena yang Teteh rasakan itu adalah mencari mencari makna. Cina ya kalau kata si tadi si Frankel ya, nyari makna. Kita tuh perlu mencari makna. Makna itu penting sekali ya buat kita. Kita ngerasa tidak tersentuh pada realitas, tidak merasakan kehidupan gitu ya yang kita rasakan. Jadi perlu untuk move. Mungkin Teteh bisa mulai dengan Teteh ikut webinar gitu ya dari gak apa-apa kok capek gitu. Nah, itu udah bagian dari move menurut aku. Kedepannya mungkin bisa lebih dari move ini kita mungkin cari ya, Teteh punya ide, Heaven ini dong kasih research dong gitu ya, research dong tentang ini biar kita tuh punya jawaban yang konkret gitu ya terhadap apa yang aku rasakan misalkan ini atau terus Teteh mau mau berkontribusi juga gitu ya bareng-bareng sama kita atau misalkan kita punya gerakan nanti ya, utamanya nanti di offline ya kita pengen bikin event atau apa gitu. Nih teteh join dan teteh bisa ikut bareng-bareng kita, nambah relasi, nambah nambah apa namanya, mungkin insight gitu ya, dan kedepannya mungkin ada kesempatan untuk move lebih besar lagi. Termasuk aku juga yang aku lakukan, yang Kang Jen bilang ke aku gitu ya, dalam keadaan capek penuh apa namanya penuh deadline tugas gitu ya, itu per 1 minggu itu kayaknya deadline tugas banyak banget ya. Disuruh untuk kayak bikin webinar ini gitu untuk pertama kalinya lagi ya.
belum pernah. Jadi teman-teman, Teteh ya Teh Santi ya utamanya, justru ketika fatigue yang dirasakan, yang dicari adalah makna hidupnya. Makna kenapa aku tuh harus melakukan ini, kenapa, untuk apa aku hidup ini gitu ya. Dicari maknanya kalau kata si Frankel gitu. Kamu tuh aku gitu. Mungkin bisa ditambahin sama Kang Zen. Kang Zen atau Teh Mita Oke, atau yang lain. mantap banget ya, luar biasa. Nih, teman-teman kalau tahu kisah kenapa Cikal bakal adanya webinar ini, aku tuh senang banget nyiksa nyiksa orang yang aku lagi mentorin ya, termasuk orang-orang yang ada di sini dan termasuk nanti pertemuan-pertemuan ke depan. Kenapa? Ah, ini bukan tanpa dasar ya. Aku pasti selalu nyiksanya tuh pasti ada hikmah dan insight-nya asal kuat ya. Kelihatan nggak slide aku kelihatan ya? Kelihatan, Ada Kang. orang, Kelihatan Kang? ada ada orang orang Sunda ini mah ya. Karena namanya diulang. Mihaly Csikszentmihalyi ya. Ajat Sudrajat kan gitu ya. Nana Supriyatna ini Mihaly Csikszentmihalyi. Lihat tahun 91 he introduced the concept of flow ya, namanya ngeflow. Apa itu ngeflow? Ngeflow itu optimal experience. Nah, sekarang psikologi positif itu ngomonginnya ngeflow. Nah, tapi kalau kita breakdown definisi operasionalnya itu menarik dan ini yang sebenarnya Septi, Dini, Mita, Kania ya yang lagi aku mentor di Heaven itu yang kita lagi bikin kerjaan bareng itu yang sebenarnya aduh ngapain sih hoream gitu ya malas tuh ngapain coba untuk ini nih the fact that people could improve the quality of their life. Jadi sebenarnya Septi itu datang di tempat markas kita, di tempat nongkrong kita itu dengan kondisi mata sembab, nguap terus, nguap aja kerjaannya tuh nguap, nguap gitu ya. Udah nggak ada semangatnya, matanya redup kayak gitu ya. Kira-kira kualitas hidupnya baik-baik aja apa enggak? Ya enggak lah. Gimana ya supaya improve the quality of her life? Nah, aku ngajak dia gimana? By focusing on improving their experience. Tahu nggak cerita Septi di awal teman-teman ya? Yang Septi bilang bahwa aku tuh nggak keterima di dua beasiswa, padahal itu tuh cita-cita aku banget dan aku berharap, bayangin, I rely on, aku bersandar secara berlebihan terhadap dua hal itu, yang ternyata dua hal itu bisa jadi bukan kebaikan untukku, lalu kemudian aku kecewa karena harapan aku tidak sesuai kenyataan. Lalu kemudian alih-alih rebahan, aku memilih bukan naik gunung bohong, bukan naik gunung yang kecil-kecil, tapi kemudian naik gunung gede. Dengan kondisi aku lagi ya tadi ya, lagi mungkin menstruasi dan lain-lain. Itu tuh ngapain coba? Improving her experience gitu. Makanya aku nggak mau ngilangin metode yang kemudian sudah sangat terbukti sejak lampau tahun 91. Mungkin Mita juga belum lahir ya dan teman-teman semua kebanyakan di sini belum lahir. Tapi 91 tuh aku udah mulai ngedengerin Kahitna ya. Cerita cinta itu kan 90. Cerita cinta yang pertama itu tahun 90. Nah, itu kemudian ngajak teman-teman, terutama yang aku mentorin, I have the obligation to give impact on them and giving them their experiences gitu. Makanya aku banyak banget bikin kelas A B C D udah males ya. Sekarang undangan juga udah nggak aku ambil-ambilin ya. Aku pengen bikin event yang aku suka aja. Nggak mau aku diundang terus ngomong sesuatu yang orang lain minta gitu ya. Aku pengen ngomong sesuatu yang aku pengen ngomongin aja dan itu penting buat aku dan buat orang-orang di sekitar aku gitu. Nah, salah satunya ini teman-teman. Ya kalaupun ternyata kita capek, capek itu karena tadi emotional labor. Kita jadi buruh secara emosional yang akhirnya memproduksi emosi-emosi yang gak stabil kan. Jadi labil emosi kita. Itu namanya emotional labor. Yang membuat kualitas hidup kita jelek. Lalu ketika kualitas hidup kita nggak baik-baik aja, pilihan satu-satunya mirip sama tired. Yaitu apa? Istirahat. Kan enggak. Ini emosional, ini fatigue. Ini bukan tired. Kalau fatigue, kita harus improving our experience. Jangan berhenti dan jangan stop gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalau tadi pertanyaannya adalah
Gimana ya solusi buat ngatasin itu? Ya kita atasin, jangan kita bawahin. Kita atasin. Kita munculkan itu kemudian di permukaan. Gitu. Jangan jadikan dia di bawah, jangan jadi bawahan. Jangan jadi rock. Dia jadi atasan ya, jadi pasmina dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih Kang Zen dan juga Teh Septi. Nah, Masya Allah banyak sekali ini pertanyaannya ya di kolom komentar membludak gitu. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan kedua mungkin ya. Ada dari Teh Cahya Kamila. Katanya capek ditanyain kapan kerja, kapan nikah, padahal orang lain nggak tahu perjuangan nyari-nyarinya gimana, prosesnya gimana, lelah di jalan, ditolak setelah wawancara, dan tadi relate juga sama tes septi, pengen lanjut studi tapi belum ada biaya. Kalau di aku kasusnya belum ada biaya, misal untuk kursus tambahan dan persiapan pendaftarannya. Oke, boleh langsung dijawab aja Teh, Mangga. Oke, Kita belum sebenarnya jujur ya, ancang-ancang. Safety-nya kaget, belum ancang-ancang. Oke, saya langsung jawab aja. Bangga. Dia jujur belum teh, aku mikir. juga nggak punya jawaban ya atas itu. Tentu ya. Hmm. Tapi ini kita coba lihat ya di apa namanya di si Epictetus ya pernah ini. Jadi dia teh kan tahu ya kalau Epictetus pasti teman-teman pada apa ya udah pada familiar gitu dengan stoikisme gitu ya. Kita tuh capek, fatigue itu terjadi ketika kita tuh terlalu fokus pada diri sendiri. Di slide terakhir juga ada kan aku mintanya move ya, move, move gitu ya. Move tuh M-nya tuh apa? Memotivasi, motivasi diri untuk dibesarkan. Jadi yang dari dalam diri kita justru itu yang harus dibesarkan bukan dari orang lain gitu. Nah, termasuk dalam misalkan kita nggak apa-apa capek. Kalau dari omongan orang kan ya kita ngelihatnya eh apa-apa capek, apa-apa capek gitu. Seolah-olah kita tuh tidak boleh capek. Padahal mah nggak apa-apa capek. Itu kan nalgurinya kita ya, alarmnya ya, seperti yang tadi di slide ya. Alarmnya tubuh kita, maka yang harus kita lakukan adalah kenalin, kenalin apa yang sebenarnya lagi eh, apa namanya eh, tubuh kita tuh butuhkan gitu ya. Kalau si Epictetus kan bilangnya kita tuh capek nyape-nyapein sendiri karena kita sering dengerin omongan orang gitu. Sering banget dengerin omongan orang termasuk juga kan tadi si Jung ya, si Jung yang bilang bisa Byung Jung siapa? Lupa lagi namanya. Nama dia tuh seorang filsuf ya, filsuf Korea kan dia bilang kan kalau kita tuh masyarakat modern disindir gitu tuh kan. Masyarakat modern itu masyarakat berprestasi dalam tanda kutip. Dia tuh nyapein diri untuk terlihat bagus di depan orang, bagus di depan orang lain. Gitu. Padahal sebenarnya kita lagi terseok-seok. Ibaratnya kayak siapa sih yang tidak sulit ya di negara yang seperti kita ini gitu ya. Jadi sebenarnya tidak mengakui kita tidak tidak baik-baik aja, ya itu juga bagian kita dari denial ya. Dan nambah lagi kita dengan mendengarkan orang lain gitu ya. Mendengarkan bagaimana orang lain itu benar tadi Teteh bilang yang udah orang mah nggak tahu gimana kita berjuangnya, gimana kita susah payahnya. Sebagaimana sebenarnya cara kita juga ngelihat orang lain ya, kadang-kadang kayak gini misalkan di medsos, ih si itu mah kayaknya enak banget ya hidupnya teh, udah kerja, udah bagus, karena penghasilannya teh berpendidikan, mana cantik nih misalkan, atau ganteng nih misalkan ya. Kita teh nggak suka suka membandingkan diri sama hasilnya orang lain dengan prosesnya kita. Itu ya, kadang kita juga ngerasa kita kayak nggak adil ya ke apa namanya ke diri sendiri bahkan mungkin dengan ya melihat orang seperti itu. Termasuk juga kita tidak adil dengan orang juga tidak adil gitu ya ibaratnya dengan kita yang bilang kalau cepat kerja dong, kapan nikah dong gitu ya, kapan punya anak dong gitu ya. Rasanya ada banyak orang yang tidak 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 mewajarkan kita untuk flow gitu, untuk santai, untuk pelan-pelan aja karena
ini ada kalimat yang aku seneng banget gitu ya sekarang. Kita teh sama-sama baru pertama hidup, jadi jangan jangan rese gitu ya. Eh, Sama-sama baru pertama kali hidup, sama-sama baru pertama kali ada di dunia gitu. Jangan ngerasa harus A B C D nuntut orang lain begini dan begitu. Padahal kita tuh sama-sama baru pertama kali apa namanya terjun gitu ya ke dunia ini, nggak tahu juga flow yang benernya itu yang kayak gimana, maka ya jalanin aja apa yang ada di kita gitu, jalannya kita. Gitu ya teman-teman dari aku. Jadi jangan terlalu mendengarkan orang lain. Nah di Heaven di Heaven Research ini kita justru mendorong untuk mengakui vulnerabilitas kita, mengakui hal-hal yang rapuh rasanya ya, ya seperti aku bilang ya tadi aku cerita tentang aku tuh suka ngebandingin ya, aku sama teman aku yang teman aku mau udah S3 ya S1 sama S3-nya juga semua ya beasiswa, ari aku tuh menang hiji-hiji acan gitu ya beasiswa gitu. Jadi beasiswa peren aja ini mah meren ya terus-terusan jadi beban orang tua gitu ya. Kalau aku terus-terusan ada di titik itu ya, di titik membandingkan diri seperti itu, oh, aku tidak akan melihat kebaikan di diri aku lah ya, intinya kayak gitu. Mungkin itu coba mungkin ada teman-teman yang mau sharing. Kira-kira kalau aku dalam keadaan seperti ini tuh aku biasanya kayak gimana gitu. Coba mungkin teman-teman ada yang mau atau Teh Mita, Itu Teh Gania udah angkat tangan. Da- Bahaya nanti bisa angkat kaki. boleh, boleh Teh Gani ya, boleh. Jangan angkat kaki Teh. Heeh. Jangan angkat kaki nanti kelihatan di Zoom. Tapi beda pertanyaan ini mah. Nggak apa-apa, berarti harus cerita dulu gitu. Cerita Ayo dulu. Teh. Siap. Langsung aja ini teh. Langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya atau mungkin lebih ke curhat kali ya. Kegiatan sebenarnya saat ini saya kerja dan kuliah dan lagi semester 8 juga, ini lagi nyusun ini sambil lihat webinar ini. Sebenarnya kalau dilihat dari tadi apanya ya? Penyebabnya ya. Kalau penyebabnya kayaknya mungkin role overload ya. Tapi mungkin lebih ke apakah capek ini teh memang nggak apa-apa gitu, soalnya teh kadang ada di mana hari misalkan lebih ke udah misalkan hari ini wawancara 3 hari teh nggak ngerjain sama sekali misalkan kayak gitu, tapi udah gimana ya, entah itu reward diri atau nggak capek aja aku teh belum mau ngerjain lagi gitu. Kalau nanya ke orang tua juga kayak dah kamu teh memang udah nggak dikerjain kayak gitu, aku tuh kayak jadi merasa kurang usaha aja. Nggak, ini tuh memang boleh nggak gitu. Terus juga kan kayak di dunia mah memang tempat untuk bercapek-capek kayak gitu. Jadi ya udah gitu. Kadang tuh udah sebenarnya mah tiduran, kadang tuh main HP aja. Mungkin HP sih ya distraksi terbesarnya ya. Eh, jadi jadi kayak mungkin lebih ke males mungkin ya gitu. Tapi pernah juga ada momen dimana kebetulan juga sempet galau ya di hari dimana kerja iya, eh, kuliah iya, galau hati iya gitu. Jadinya teh mencari kegiatan, kan ada melihat video dokter Tirta katanya harus kalau galau teh gerak gitu, jadi olahraga, nyari kegiatan yang lain, pokoknya mah diramein malah, tapi teh jadi procrastinate gitu, jadi malah eh, ngerjainnya yang bukan prioritas, yang harusnya malah prioritas itu yang ngerjain itu skripsi gitu nih. Jadi ya gitu, apakah ya ini mah curhat aja sih sebenarnya, capek ini tuh kayak ya udah nggak apa-apa dah, gimana lagi, tapi dah merasa kayak udah nggak ada progres jadinya tuh si skripsi ini teh gitu jadinya. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Ayo tuh Teh Septi dikomentarin. Boleh teh, Teh Septi Heeh. mangga. Sikat, Oke, sikat Bu Haji. kalau capek pertanyaannya capek, apakah capek itu normal? Normal sekali, bahkan itu manusiawi ya. Yes. Itu tuh justru
nunjukin betapa canggihnya badan kita gitu ya. Badan kita ngasih tahu kita tuh lagi butuh apa tanpa kita tuh sadarin. Kadang-kadang kan kita suka nggak sadar dulu ya. Kita butuh apa, si badan itu butuh apa, ngasih alarm dia dengan mungkin sakit badan, pegel-pegel, mungkin pusing atau gimana, itu tanda kita butuh Hmm. istirahat. Istirahat nggak selalu tentang tidur ya tadi ya, Yap. teteh eh, istirahat juga tentang ya makan ya, pola makan. Mungkin akan ada suka ini ya, abis aku kemarin abis kuliah ya, dosanya lumayan killer gitu kan, asam lambung ya. Oke. Asam lambung kan curhat nih. Ini pasti tahu nih anak psikopat. Aku asam lambung gitu Jangan ya. disebut ya Dengan Pak itunya. jangan itu ya. Siapa jangan disebut. Jangan. Oke. Jangan itu ya. Aku nyari yang pertama kali aku lakukan adalah nyari makanan yang aku pengen makan gitu. Makanan yang aku suka, aku tuh makan. Kebetulan aku suka manis, jadi aku nyari makanan yang manis-manis. Termasuk Hmm. ketika aku pertama kali disuruh untuk ngisi webinar ini ya. Kita nyari yang manis-manis ya, Teh, ya. Kita langsung Kemarin langsung ditunjukin loh, ya. Mit. Kang, ini nih kemarin kita makan Kemarin di aku sini langsung nih. tunjukin. Tunjukin ke aku karena langsung stres katanya disuruh Nah, itu webinar. gitu. Betul. Itu jadi lakukan apa istirahat yang Teteh pengen lakukan sesukanya Teteh. Se apa namanya, senyamannya Teteh. Me time itu kan boleh ya tidur, boleh mungkin ada yang baca buku me time-nya, ada yang ngerjain matematika bahkan ya. Me time-nya apapun yang sekiranya bisa memperbaiki memperbaiki perasaan kita, meskipun mungkin tidak akan langsung ya, tidak akan langsung mengerjakan. Kalau tadi bilangnya misalkan olahraga, sebenarnya kuncinya tuh sebenarnya bukan pada kegiatan tertentu tapi pada move-nya, pada bergeraknya gitu, melakukan sesuatu, menciptakan mungkin karya, itu tuh bisa ngasih ke harga diri ya ke kita, ngasih perasaan kita tuh berharga karena dan itu ngasih kita juga kehidupan bermakna gitu tadi ya, karena kadang yang capek fatigue itu bukan capek fisik tapi capek kita tuh lagi nyari makna gitu. Nah, seperti yang Sultan Zen katakan ya, nggak apa-apa pusing tapi sambil ngerjain gitu. Nggak apa-apa ngerjain aja, kerjain aja, tapi sambil pusing ya kebaik gitu. Nah, itu tuh ya Kang Zen kan suka banget ya menyiksa kita gitu dengan dengan tugas-tugasnya gitu ya, dengan deadline kita, tugas yang sebagainya itu ditambah lagi gitu. Nggak apa-apa, pusing, nggak apa, tapi kerjain gitu. Jadi teteh, apalagi teh Gania lagi semester 8, wah itu masa-masanya asam lambung tiap detik itu ya Teh, semangat. Asam lambung dan lain sebagainya itu kerasa, serba kerasa pokoknya mah. Itu silakan Teteh mau kasih reward, tapi reward itu bukan sama dengan boros ya, di ini kan juga, karena kalau udah boros uang nggak ada pusing juga ya nantinya ya. Nah, itu disesuaikan dengan apa yang kiranya Teteh nyaman. Kalau memang ketika kita ngasih reward ke diri kita gitu ya, justru malah membebankan kayak tadi Teteh bilang, oke aku udah olahraga tapi malah ngerjain olahraganya bukan skripsinya gitu. Nah, itu mungkin bisa dievaluasi lagi, kira-kira kegiatan apa yang aku ngerasa nih apa namanya, apa, mindful gitu ya ketika mengerjakannya, tapi juga tugasnya itu tidak terabaikan. Itu ya kalau dari aku. Mungkin ada tambahan dari Kang Zain nih. Iya udah nggak ada tambahan. Tapi tadi bukan itu tagline-nya, Mit. Ternyata see, feel sama become. Jadi, nah itu Oh, termasuk juga. salah tengahnya ya. Heeh. Jadi, kenapa ya kayak asa beda, asa bukan. Nah, jadi Tegania dan teman-teman semua ya, yang harus kita lihat pertama kali ketika eh, kita harus melihat ya, yang kita lihat itu. Nah, nanti pas pertemuan Temita kapan, Mit? Ngomongin gak apa-apa takut ya. 8 Mei. Nah, pas 8 Mei kita akan ngomongin soal itu. See, feel sama become tuh tagline kita tuh. See itu nanti ada allegory of the cave. Nanti aku bahas dikit ya sebagai pengantar di situ. Yang kita lihat tuh kadang-kadang salah, sehingga yang kita rasakan juga salah, gitu ya. Sehingga pilihan yang kita pilih nggak menjadikan kita siapa-siapa. Contoh, ih aku capek, aku ngerasanya aku udah berbuat dan berjuang luar biasa, kuliah, kerja, aku butuh istirahat. Terus kata Allah tuh istirahatlah selama-lamanya. Kan bukan itu ya, becomingnya salah tuh.
Nah, si, feel sama become itu beda. Makanya tadi ketika aku literatur review, tanya deh Mita ya, Teh Dini, aku sering banget bilang hoream, hoream, hoream. Tapi aku paling sibuk di antara semuanya, nggak pernah berhenti kan. Aku bahkan padel aja terus ini seminggu ini udah berapa kali padel tuh ya. Walaupun males, tapi aku nggak pernah berhenti beraktivitas. Kenapa? Nah, karena aku melihat realitas yang pengen aku jalani adalah realitas. Nah, nanti aku pengen nyeritain itu ya, sebuah gambar yang dilukis oleh seorang filsuf terkenal, si Plato itu bilang ngegambarin allegory of the caves, dan dari situ kita akan melihat oh inilah yang harus kita lihat lalu rasakan. Jadi jangan-jangan Teh Gania teh nggak merasakan, nggak melihat realitas. Aku teh ngapain sih harus kalau ditanya udah pasti bingung. Kenapa Teh Gania harus kerja sambil kuliah dan ikut webinar ini, coba ngapain? Misalkan kayak gitu ya, hal-hal itu yang ya apa ya? Ya udahlah, ya udahlah, terus aja nyari distraksi yang kita tuh tidak memaknai itu dan kita nggak jadi apa-apa pada akhirnya. Nah, nggak lihat betul-betul, nggak merasa dengan baik dan nggak menjadi begitu. Karena waktu juga yang memisahkan ini mah aku harus capek soalnya, Mit. Aku kembalikan ke Mita gitu ya, Tegania ya. Kita Oke. berjumpa lagi insya Allah di 8 Mei. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kang Zen, Teh Septi, dan Kang Teteh semuanya. Wah, ini sebenarnya masih banyak nih yang bertanya ya di kolom komentar. Ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktu, sepertinya kita cukupkan dulu sesi diskusi dan tanya jawab di malam ini. Tapi tenang, untuk pertanyaan-pertanyaan Akang Teteh yang belum dijawab, nanti akan dijawab di WA Group. Teh Septi juga udah gabung ya di WA grupnya. Nanti WA grupnya dihidupkan aja, teman-teman. Meskipun acara malam ini udah selesai, boleh tetap untuk saling kenalan, saling curhat, diskusi, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, nanti kita akan ketemu lagi teman-teman. Jadi nanti jangan lupa daftar. Insya Allah di tanggal 8 Mei akan ada webinar Gak Apa-apa The Series chapter kedua. Nanti di situ kita akan bahas gak apa-apa kok takut. Kalau malam ini kita ngebahas soal capek, 8 Mei nanti kita ngebahas soal rasa takut. Jadi buat teman-teman boleh ya ikutan lagi, karena kegiatannya nggak akan seru dari malam hari ini, nggak akan kalah serunya. Dan untuk informasi selanjutnya, nanti teman-teman bisa cek di Instagram Heaven. Udah pada follow kan? @heaven.research. Karena nanti semua informasi akan kita posting di Instagram kita. Jadi gitu teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi penguat dan memberikan teman-teman ruang dan semangat baru gitu. Untuk hari ini juga teman-teman bisa mengambil jeda sejenak ya. Nah, untuk itu aku Mita sebagai MC di malam hari ini juga pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di seri selanjutnya. Jangan lupa ikutan. Dan good night semuanya. Jadi see you di 8 Mei. Jangan lupa ikutan ya. Terima kasih ya Kang Tete dan teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Izin pamit, nuhun. Thank you, hatur, thank you.